Halo semua, karena banyak teman-teman yang minta saya menanggapi mualaf channel, jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman yang minta. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ada dua video mualaf channel yang saya lihat. Video yang pertama adalah kesaksian kenapa dia menjadi mualaf. Video yang kedua adalah ketika dia membantah bahwa unta haram menurut hukum Taurat dengan berkata bahwa unta berkuku belah, sambil memperlihatkan foto kaki unta. Setelah melihat kedua video itu, saya melihat bahwa mualaf channel ini sebenarnya adalah orang yang baik. Tetapi dia melihat segala sesuatu hanya dari kulit luarnya aja. Dia nggak melihat sampai mendalam dan mengambil kesimpulan terlalu dangkal. Jadi melalui video ini, saya mau berbicara kepada mualaf channel. Saya akan berusaha menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat pelan supaya kamu bisa paham. Oke? Nah, yang pertama saya akan menanggapi tentang unta dulu ya. Kita belajar pelan-pelan aja ya. Coba sekarang kamu lihat kaki kamu sendiri. Seharusnya pada setiap kaki kamu ada 5 jari. Dan masing-masing jari ada kukunya. Betul ya? Nah, kamu bisa disebut makhluk berkuku 5. Bukan makhluk berkuku belah 5. Yang dimaksud dengan kuku belah adalah kukunya terbelah. Kalau kuku pada jari kamu dibelah 5, itu yang disebut berkuku belah 5. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, unta itu adalah binatang berjari 2, bukan binatang berkuku belah. Foto yang kamu kasih lihat itu adalah foto 2 jari unta dengan kuku pada masing-masing jarinya. Kamu adalah makhluk berkuku 5, bukan makhluk berkuku belah 5. Unta adalah makhluk berkuku 2, bukan makhluk berkuku belah 2. Kalau kamu nggak percaya, silakan hentikan video ini sekarang. Googling dulu dengan kata kunci camel has how many fingers. Dalam bahasa Indonesia, artinya unta punya berapa jari. Pelajari dulu artikelnya, baru balik lagi ke video ini. Supaya kamu benar-benar tahu bahwa unta adalah binatang berjari 2, bukan berkuku belah. Nah, udah jelas ya. Jadi foto kaki unta yang kamu tunjukkan itu adalah bukti bahwa kamu mengambil kesimpulan terlalu dangkal. Kamu melihat segala sesuatu hanya dari luarnya aja, tanpa melihat apa yang ada di dalamnya. Itu juga yang saya lihat dari kesaksian kenapa kamu menjadi mualaf. Kamu melihat Alkitab dengan cara yang sangat dangkal. Sama dangkalnya seperti cara kamu melihat foto kaki unta. Kamu melihat foto kaki unta, di situ ada 2 kuku, kamu langsung mengambil kesimpulan bahwa unta berkuku belah, tanpa kamu mempelajari lebih mendalam. Jadi saya mau kasih masukan sedikit untuk kamu. Kamu mau terima bagus, nggak mau terima juga nggak apa-apa. Saya nggak tahu kamu belajar sendiri atau diajarin orang. Kalau kamu belajar sendiri, saya mau kasih masukan supaya kamu belajar lebih mendalam sebelum kamu mengambil kesimpulan. Kalau kamu diajarin orang lain, saya mau berkata bahwa kamu belajar dari orang yang salah. Karena kamu diajarin untuk menjadi lebih bodoh. Mending kamu cari guru lain yang bisa bikin kamu lebih pintar. Oke? Nah, saya mau kasih sedikit tips untuk kamu. Gunakan foto unta yang kamu dapatkan itu untuk tes guru kamu. Kalau guru kamu langsung berkata, "Oh iya, kamu benar, unta berkuku belah." Itu tandanya guru itu sama nggak taunya seperti kamu. Dan dia cuma ngomong apa yang mau kamu dengar supaya kamu seneng. Kamu tidak akan menjadi pintar dan mendapatkan kebenaran dari guru seperti itu. Segera pecat guru seperti itu, cari guru yang lain. Oke? Nah, sekarang saya mau sedikit menanggapi video kesaksian kenapa kamu jadi mualaf.
Kamu berkata bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri. Kamu mau menanggung dosamu sendiri, makanya kamu menolak penebusan Yesus. Iya kan? Begini, sekarang kita mulai dari nol aja ya. Kita nggak usah bicara tentang surga neraka dulu. Kita nggak usah bicara tentang Tuhan dulu. Karena kamu tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Unta berjari dua aja kamu nggak tahu. Kamu tahu apa tentang surga neraka dan Tuhan? Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi supaya kamu nggak ngulangin kesalahan yang sama seperti kasus foto unta, sekarang kamu lupakan dulu apa yang sudah kamu yakini selama ini. Lupakan semua yang sudah diajarkan kepadamu, baik itu guru Islammu atau guru Kristenmu. Kita mulai dari nol lagi, dan saya akan gunakan bahasa yang sangat sederhana supaya kamu mengerti. Jadi sekarang kita nggak usah pikirin tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kita pikirin kenyataan yang pasti-pasti aja ya. Nah, pertama kita sama-sama sepakat bahwa merampok itu dosa kan ya. Kalau saya merampok, saya berdosa kan? Nah, kalau saya merampok kamu habis-habisan, semua hartamu saya ambil, sampai kamu nggak punya apa-apa. Sampai kamu nggak punya kendaraan, nggak punya handphone, nggak punya uang, bahkan sampai nggak punya makanan untuk kasih ke anak istri kamu. Siapa yang sudah pasti menanggung dosa saya? Yang sudah pasti menanggung dosa saya adalah kamu. Kamu dan keluarga kamu yang menanggung dosa saya. Kamu yang menanggung malu, menanggung lapar, menanggung segala kesusahan karena saya merampok kamu. Kamu yang menderita karena dosa saya. Saya yang merampok, kamu yang kena akibatnya. Saya yang berdosa, kamu yang nanggung. Bahkan bukan hanya kamu yang menanggung dosa saya. Keluarga kamu juga menanggung dosa saya. Mungkin anak kamu yang tadinya kamu bisa belikan mainan baru jadi nggak bisa. Bahkan mungkin anak kamu malah mesti berhenti sekolah karena kamu nggak punya ongkos untuk anak kamu sekolah. Nah, coba kita bayangin yang lebih ekstrim lagi ya. Anak kamu sakit dan harus segera kamu bawa ke rumah sakit. Karena saya merampok kamu, anak kamu tidak bisa dibawa ke rumah sakit dan akhirnya anak kamu meninggal. Saya yang merampok, anak kamu yang kehilangan nyawa. Anak kamu yang menjadi korban karena dosa saya. Sampai di sini udah mulai bisa paham kan? Ketika kamu berbuat dosa, suka nggak suka, setuju nggak setuju, adil nggak adil, masuk akal nggak masuk akal, secara otomatis orang lain yang menanggung dosa kamu. Orang lain yang kena akibatnya. Kamu nggak bisa berkata, saya yang berbuat dosa, saya yang menanggung sendiri. Nah, apakah ketika kita berbuat dosa, kita tahu orang lain yang menanggung dosa kita? Apakah saya tahu bahwa kalau saya merampok kamu, kamu dan keluarga kamu menderita karena dosa saya? Apakah saya tahu bahwa anak kamu mati karena saya merampok kamu? Enggak. Bahkan mungkin lebih tepatnya enggak peduli. Mungkin saya punya pikiran seperti pikiran kamu. Saya yang merampok, saya yang berdosa. Ya saya yang menanggung sendiri. Saya yang kena akibatnya sendiri. Sekarang udah mengerti belum? Ketika kamu berkata saya menanggung dosa saya sendiri, itu artinya kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Kamu menutup mata atas penderitaan orang lain akibat dosamu. Begini Bung, ketika kamu berbuat dosa, banyak orang yang menanggung dosa kamu. Kamu nggak tahu apa akibat dosa yang kamu perbuat. Kamu nggak tahu apa efek bola salju akibat perbuatan kamu. Kamu bahkan nggak tahu apakah kamu sudah berbuat dosa atau belum.
Kamu bisa aja cuma bercanda, tapi orang lain jadi bunuh-bunuhan karena bercandaan kamu. Jangankan itu, kamu bahkan gak tahu bahwa unta berjari dua, bukan berkuku belah. Kamu tahu apa? Begini, saya lihat kamu punya subscriber cukup banyak. Sudah lebih dari 50.000 orang. Kamu sudah mengajarkan mereka bahwa unta berkuku belah. Kamu sendiri nggak tahu kuku belah itu apaan. Kamu sadar gak bahwa kamu sudah mengajarkan lebih dari 50.000 orang hal yang salah? Kamu sudah mengajarkan dusta. Dan kamu sama sekali nggak tahu apa dampaknya kamu sudah mengajarkan dusta kepada lebih dari 50.000 orang. Mungkin di luar sana ada orang yang pukul-pukulan karena kamu berkata bahwa unta berkuku belah. Kamu nggak tahu. Kalau kamu berkata bahwa itu cuma urusan kecil, itu karena kamu nggak peduli pada orang lain. Dan kamu masih berani berkata bahwa kamu yang menanggung kesalahan kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu menanggung dosamu sendiri? Coba kamu pikir benar-benar. Bagaimana kalau setelah saya rampok kamu, setelah kamu dan keluarga kamu menderita, setelah anak kamu meninggal karena saya rampok kamu, mendadak saya balik ke rumah kamu. Saya bawa harta 4 kali lipat dari apa yang sudah saya rampok. Terus saya berkata kepada kamu, Bung, ini uang kamu saya kembalikan. Ini saya tambah selipat untuk ganti kesusahan kamu selama ini. Ini saya tambahin lagi 2 kali lipat untuk menggantikan nyawa anak kamu. Udah ya, saya udah menanggung dosa saya sendiri. Kamu sudah tidak menanggung dosa saya lagi. Saya sudah tidak punya dosa apa-apa lagi kepada kamu. Sudah impas. Bisa? Nah, jadi bagaimana caranya supaya dosa merampok saya impas? Kamu mau saya bayar berapa untuk menggantikan anak kamu yang sudah meninggal? Bagaimana kalau saya bayar dengan 2 orang anak yang lain? Nggak cukup. Bagaimana kalau saya bayar dengan 3 anak orang lain? Bagaimana kalau 4? Atau kamu maunya membunuh anak saya biar impas? Sekarang udah bisa mengerti belum bahwa dosa tidak bisa dibayar dengan pahala? Ketika kamu sudah berbuat dosa, segala pahala yang kamu lakukan adalah menjijikkan. Seperti saya nggak bisa membayar anak kamu yang sudah meninggal karena dosa saya dengan apapun juga. Apapun yang saya tawarkan kepada kamu untuk menggantikan anak kamu, pasti menjijikkan untuk kamu. Udah bisa lihat belum betapa menjijikkannya pemikiran saya menanggung dosa saya sendiri? Dari luar memang pemikiran itu kelihatannya benar. Kelihatannya suci banget. Tapi sebenarnya menjijikkan. Udah berbuat dosa masih sok suci. Nah, kalau kamu nggak mau saya menggantikan anak kamu yang sudah meninggal dengan apapun juga, dan kamu juga nggak mau balas dendam membunuh anak saya, itu artinya kamu mengampuni. Dan kalau kamu mengampuni, bukankah artinya kamu sudah mengorbankan anak kamu untuk saya? Bukankah jika kamu mengampuni, kamu melakukan hal yang tidak masuk akal? Begini, Bung. Bagi saya, orang pindah agama itu biasa. Itu hak semua orang kok. Tetapi karena kamu berkata bahwa dulunya kamu Kristen, jadi saya mau bertanya kepada kamu, tetapi saya tidak butuh jawaban kamu. Kamu tidak perlu membuat video untuk menanggapi pertanyaan saya, karena saya tidak akan menanggapi balik. Oke? Saya cukup yakin kamu sudah mendengar bahwa Yesus berkata, dosamu sudah diampuni.
Jangan berbuat dosa lagi. Kamu juga pasti sudah mendengar Yesus berkata, "Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kamu." Apakah kamu yakin kamu mau menjawab enggak? Kamu yakin kamu masih mau berkata, "Saya menanggung dosa saya sendiri"? Kenapa kamu masih nggak bisa mengerti? Tuhan nggak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu, sehingga Dia merelakan anaknya karena kamu. Kenapa kamu malah mentertawakan Tuhan yang sudah mengampuni kamu sedemikian besarnya? Bagaimana kalau saya merampok kamu, lalu saya mentertawakan kamu karena kamu mengampuni saya? Hahaha, orang ini goblok banget. Pasti dia bukan yang gua rampok. Yang gua rampok pasti bukan duit dia. Anak yang mati bukan anak dia. Ngerti gak? Apakah kamu mau memaksa Tuhan supaya Dia tega menghukum kamu? Kalau kamu masih nggak paham apa yang saya katakan, saya doakan supaya hal ini benar-benar terjadi dalam hidup kamu. Saya doakan supaya kamu benar-benar dirampok, kamu dibikin cacat, istri kamu diperkosa, anak kamu dibunuh, dan orang yang melakukannya ngomong, "Dosa gue tanggung sendiri." Semoga kamu punya cukup kepandaian untuk mengerti bahwa Tuhan menderita untuk mengampuni kamu, tanpa harus hal itu terjadi dalam hidup kamu. Oke, itu aja dari saya. Sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kamu. دورت كتير على شيء